Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas Tadris IPA C semester 5 dengan NIM 207190078. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya untuk mengajar dengan tema kali ini, yaitu bab viskositas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa ini? Oh, Ferry. Oke, silakan memimpin doa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ferry, Kartika, Putri, Yoga, Topik, Haidar, Jesslyn, ada yang tahu Jesslyn kemana? Oh, izin ya, oke. Baik, untuk selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Ada yang ingat? Iya, Haidar? Benar sekali. Jadi, materi minggu lalu adalah mengenai fluida. Jadi, fluida adalah sesuatu zat yang dapat mengalir, entah itu cair ataupun gas. Jadi, segala sesuatu yang dapat mengalir itu maksudnya fluida ya, anak-anak. Jadi, seperti air mineral, kemudian minyak goreng, ataupun udara yang kita hirup ini, semuanya itu kalau bisa mengalir, itu maksudnya fluida, anak-anak. Oke, untuk minggu ini atau pertemuan pada kali ini, kita akan membahas mengenai viskositas. Nah, viskositas ini sebenarnya memang ada di dalam bab fluida, anak-anak. Jadi, kita memang perlu untuk mempelajari viskositas ini. Jadi ada yang sudah tahu di sini apa itu viskositas? Atau ada yang sudah membaca? Ayo, tadi malam sudah belajar atau belum? Oke, kalau belum ada, dibuka bukunya halaman 49 ya anak-anak. Oke, di situ apa yang dituliskan? Viskositas itu apa? Iya, Putri? Oke, benar sekali. Viskositas adalah kekentalan larutan. Jadi, viskositas ini adalah kekentalan dari suatu larutan. Nah, viskositas ini memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada suhu. Nah, suhu ini mempengaruhi viskositas atau kekentalan dari larutan. Semakin tinggi suhu, maka viskositasnya semakin rendah. Contohnya, di minyak goreng. Nah, ketika suhu minyak goreng itu rendah atau stabil, itu kekentalannya lebih besar daripada minyak goreng ketika dipanaskan. Nah, hal ini bisa kalian lihat ketika kalian melakukan kegiatan menggoreng tempe. Nah, tempe yang kalian tiriskan akan lebih gampang ditiriskan ketika minyaknya masih panas ketimbang minyaknya sudah dingin. Hal ini membuktikan bahwa suhu panas di suatu cairan itu membuat viskositas dari cairan itu semakin rendah. Oke, yang kedua ada tekanan. Nah, tekanan ini dapat mempengaruhi viskositas atau kekentalan larutan. Semakin tinggi tekanan, maka kekentalan larutan juga akan semakin besar atau bisa dikatakan viskositasnya menjadi lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada konsentrasi suatu zat. Semakin tinggi konsentrasi dari suatu zat, maka viskositasnya juga akan semakin tinggi, anak-anak. Jadi, kalau kalian menjumpai sebuah larutan dengan konsentrasi larutan tersebut dibuat semakin tinggi, maka viskositas dari larutan tersebut juga akan tinggi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir adalah mengenai bobot atau solut. Nah, semakin tinggi solutnya, maka
viskositas yang dimiliki juga akan semakin tinggi anak-anak. Jadi sebuah larutan dengan solut yang tinggi juga akan mengakibatkan viskositas dari suatu zat tersebut juga akan menjadi tinggi. Nah, Ibu punya sebuah percobaan yang bisa kalian coba untuk melihat zat mana yang memiliki viskositas yang tinggi, kemudian zat mana yang memiliki viskositas yang rendah. Nah, sebelum kalian mengikuti percobaan dari Ibu, siapkan dulu alat-alat dan bahannya sesuai dengan yang ada di LKPD ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk memperhatikan dengan benar dan juga mengikuti langkahnya dengan benar agar percobaan yang kalian lakukan dapat berhasil. Dan jangan lupa untuk mencatat apa hasil dari yang telah kalian kerjakan. Oke, sekarang bisa kalian lihat video berikut ini. Oke anak-anak, untuk praktikum viskositas pada hari ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, botol bekas yang sudah diberi tanda dan juga sudah dipotong dengan tanda seperti ini. Kemudian ada pembersih lantai, minyak goreng, dan air mineral. Untuk langkah yang pertama, kita juga memerlukan timer. Untuk langkah yang pertama, coklin lantai atau pembersih lantai kita tuangkan ke botol mineral yang telah diberi tanda dan diisi sesuai dengan tanda yang sudah diberikan. Kemudian siapkan timer dan lepaskan lubang yang ada di tutup botol ini, kemudian berbarengan dengan timer yang telah disediakan tadi. Tunggu sampai pembersih lantainya habis, kemudian waktu dari timer di stop. Setelah cairan pembersih lantainya sudah habis, maka timernya bisa di stop, tapi ini masih nunggu dulu sampai habis.
Untuk waktunya bisa dicatat di kertas, kemudian nanti akan dibandingkan dengan cairan yang lainnya. Kita catat waktu yang telah kita habiskan untuk menunggu cairan dari pembersih lantai yang telah kita letakkan di botol yang telah diberi lubang tadi di kertas. Kemudian bisa diulangi dengan cara yang sama untuk cairan-cairan yang lainnya seperti minyak. Namun catatan yang digunakan adalah kalian harus menggunakan botol bekas yang telah diiris tadi, kemudian diberikan tanda. Tanda ini harus sama dengan tanda yang telah digunakan untuk cairan pembersih lantai, minyak dan juga air tadi, sehingga volume yang digunakan dalam praktikum ini semuanya sama, tidak ada yang berbeda, sehingga nanti bisa dibandingkan mana cairan yang paling kental dan cairan yang tidak kental. Oke, untuk selanjutnya adalah minyak. Kita isi dulu botolnya dengan minyak. Ingat sesuai dengan garis ya anak-anak. Setelah diisi, kita lepaskan lubang yang ada di tutup botol ini, kemudian dipencet secara bersamaan dengan timer yang telah kita siapkan tadi. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Selain tanda yang diberikan tadi harus sama sesuai dengan cairan pembersih lantai dan juga air mineral, tutup botol yang dilubangi pun lubangnya juga harus sama besar. Karena apa? Kalau tidak nanti kita tidak bisa mengukur mana cairan yang paling kental dan juga cairan yang paling encer. Sehingga syarat dari praktikum ini adalah volume dari cairannya harus sama dan juga besar lubangnya juga harus sama. Oke, untuk minyaknya sudah habis, bisa di stop waktunya. Kemudian catat di kertas yang telah kalian sediakan tadi, dan kemudian dinamai apa nama cairannya. Untuk yang terakhir adalah cairan dari air mineral biasa. Jadi caranya sama seperti dari cairan pembersih lantai dan juga minyak. Kita tuangkan air sesuai dengan garis yang telah kita berikan di botol bekas yang akan kita gunakan. Nah, ketinggian atau volume dari
tanda ini harus sama dengan kedua cairan yang lainnya. Dan jangan lupa kita siapkan timernya. Kita isi botolnya dengan air sesuai dengan tandanya. Oke, setelah diisi, kita lepaskan lubang yang ada di bawah botol ini bersamaan dengan timernya. Kita mulai 1, 2, 3. Jangan lupa diamati ya anak-anak. Ingat, kalau sudah habis, timernya juga dimatikan. Airnya sudah habis, bisa dimatikan. Kemudian catat di kertas yang telah kalian bawa tadi. Oke, praktikum telah selesai. Setelah ini kalian bisa menganalisis hasil dari praktikum pada hari ini. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai yang ada di LKPD kalian. Gimana praktiknya anak-anak? Mudah nggak? Oke, pastinya mudah ya. Gimana? Tadi kalau yang memperhatikan pasti bisa. Kalau yang nggak memperhatikan, diperhatikan lagi ya. Pokoknya praktek ini adalah praktek yang sangat mudah dan kalian bisa melihat larutannya mana sih sebenarnya dengan viskositas yang tinggi, kemudian larutannya mana sih dengan viskositas yang rendah. Oke, setelah melakukan percobaan ini, hasil yang kalian dapatkan kemudian kalian analisis ya, mana yang larutan yang paling tinggi viskositasnya, mana yang larutan dengan paling rendah viskositasnya. Kemudian setelah itu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya anak-anak. Nah, mungkin untuk cukup itu pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa untuk mempelajari halaman 60 untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, Ketua kelas Ferry dimohon untuk memimpin berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa anak-anak. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya.